Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmu sholihah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pada para santri pesantren online Tasfiyatul Qulub, para jamaah, para pemirsa, para muhibbin, dan seluruh kaum muslimin muslimat rahimakumullah, yang mudah-mudahan selalu diberi fadl karunia oleh Allah, diberi as-salamah atau keselamatan, amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita mulai mengaji kitab Wasiatul Mustafa, mari kita membaca surat Fatihah sekali. Kita tujukan pada baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta para istri, para anak, para cucu, begitu juga para sahabat, para sahabat, tabi'in, tabi'in, para ulama, para kiai, para habaib, dan begitu juga pada orang yang kita sayangi, keluarga kita, ya, masyarakat kita, bahkan kita sendiri pun. Kita harus berdoa. Alaniyah as-salihah lahum walanal fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita mulai halaman 22 paling bawah gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu, wahai Ali, lila akili, orang yang berakal, orang yang mempunyai akal, atau ya orang yang mulai intelijensi, pemikir, dia tidak gila, tidak edan, ya, atau majnun, dan dia tidak punya sakit jiwa. Berarti dia mukallaf gitu ya. Orang yang berakal itu memiliki salasu alamat, 3 tanda. Mari kita meraba-raba diri kita sendiri, termasuk enggak kita itu min ahlil akilin, golongannya orang-orang yang berakal. Al isti'anatu bidunya alal akhirah, yaitu yang pertama menggunakan dunia untuk tujuan akhirat, ya, menggunakan dunia untuk tujuan akhirat. Jadi segala yang kita miliki kita niatkan untuk tujuan akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Jadi dunia ini itu adalah tempat untuk menanam, dan nanti akan memanennya di akhirat kelak. Jadi optimalkan dan maksimalkan hidup kita di dunia ini, mumpung Allah masih memberikan kesempatan, diberi umur yang panjang, ya gitu loh. Gunakan yang positif dan yang baik, sedekah, belajar, kemudian sholat wajib, sholat sunnah, bersosial, kemudian ya ikuti majelis taklim, gotong royong, banyak sekali amal-amal ibadah yang perlu kita lakukan. Bahkan di dalam suatu hadis, kamin amalin yatasawwaru bisoroti a'mali dunya
begitu banyak amal yang tergambar dengan gambaran amal-amal dunia. Jadi amal dunia ini itu wa yasiru bi husni niyah, dan menjadi amal min a'malil akhirah bi husni niyah. Dan amal-amal dunia itu bisa menjadi akhirat dengan baiknya niat. Sebaliknya amal-amal akhirat itu kalau dengan niatan yang jelek itu bisa menjadi amal dunia saja. Oleh karena itu semua yang kita miliki, gelas ini bismillahirrahmanirrahim, ini bisa menjadi amal akhirat. Minum air gitu kan, untuk mengajar, untuk beribadah, ini akan terselubung, menjalur. Siapa yang beri air, siapa yang membelikan air, oh yang belikan air istri saya, lalu istri saya dapat pahala dari bercabang-cabang tokonya dan sebagainya. Masya Allah, banyak sekali amal-amal dunia itu bisa berubah menjadi amal akhirat. Well, gampangnya gampang itu mengakhiratkan dunia. Jadi amal dunia itu diakhiratkan semua. Lillahi ta'ala. Niat insun ngombe lillahi ta'ala. Niat insun belajar lillahi ta'ala. Niat insun bojo menikah lillahi ta'ala, bukan li syahwat. Kuliah lillahi ta'ala, ibadah. Semuanya harus dilapisi, dilandasi dengan pondasi yang namanya ibadah lillahi ta'ala. Wahtimalil jafa, menahan sikap kasar, tidak sering marah, tidak bersikap radikal, apalagi ekstrim. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, ya Aisyah, wahai Aisyah, innallaha rafiq, sungguhnya Allah itu maha lembut, maha kasih sayang. Yuhibbur rifqa fil amri kullih, dan dia Allah mencintai kelembutan di segala perintah. Loh gitu. Dakwah pun harus lemah lembut. Dakwah itu mengajak, bukan mengejek. Ya. Dakwah itu memahamkan, bukan memarahkan. Dakwah itu membuat senyum, bukan membuat marah. Banyak sekali. Maka sikap moderat, ya bahasa hari ini itu bagian dari agama yang merupakan manifestasi dari sikap lemah lembutnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita harus bersikap lemah lembut dalam apa? Dalam tindakan, rawat bojo, kemudian mendidik anak, ya harus lemah lembut. Kemudian dalam jalan raya pun tidak melete, tidak ngawur, rang knalpotnya dilepas, tumplang aja. Itu pun harus lemah lembut sesama pengendara di jalan raya. Kalau kita selama di dunia ini berarti sama-sama pengendara, sama-sama orang yang hidup di dunia ini, sama-sama manusia, harus mempunyai sikap lemah lembut, bukan kasar. Karena sikap-sikap yang kasar itu akan menjadikan sesuatu itu pecah. Lah ini loh, gelas ini kan sudah padat ya. Ketika ini saya lempar itu atau dengan main kasar, ini pasti rusak. Apapun ketika dikasari akan menjadi rusak. Begitu juga hati manusia.
Maka jadilah orang yang bersikap lemah lembut kepada siapa saja, bahkan pada musuh. Wasobri ala syada'id. Yang ketiga, tanda orang berakal itu sabar atas kesulitan-kesulitan dan musibah-musibah. Sabar, ada banjir, sabar. Kita butuh saling tolong menolong, saling mendoakan. Anak rewel, katisen, masuk angin, ya sabar. Sabar itu bukan terus dibiarkan, tidak, tapi juga ikhtiar untuk berobat. Berobat itu apa maksudnya? Ya sabar menunggu. Kadang minum obat itu tidak langsung segera sembuh, tapi ada proses-proses di mana Allah ingin apa ya? Merindukan perkataan-perkataan dari hambanya, rintihan-rintihan dari hambanya. Nah, begitu. Maka sabar, jangan nggak sabar. Sakit mata itu kalau tidak sabar bisa dicongkel matanya. Itu bukan tambah sembuh, tambah sakit. Nah, diberi install, diberi obat. Nah, gitu. Apapun sakitnya itu harus bersabar. Di situ ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saya pernah di rumah sakit, di klinik di desa saya itu ada istilah, ketika kamu sakit, disitulah pintu takarub kepada Allah. Berbahagialah orang yang sakit, karena di situ ada pintu kedekatan, keintiman dengan Allah Subhanahu wa taala. Kadang nek wong sehat gak iso bersyukur, ora iso rasake nikmate urip. Lek lagi loro, lagi ngrasakake. Disitulah pintu Allah memberikan petunjuk. Nah, jadi kalau kita melihat itu, mosok ya rasakan nikmat kudu loro sik, gitu ya. Ya, makin marah. Oleh karena itu mari kita semua ya, saat sehat inilah kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa menunggu sakit gitu. Walil alim, dan orang yang alim, mempunyai ilmu, mempunyai pengetahuan, itu 3 tandanya, ada 3. Ini 3 semua ini. Yang pertama sidqul kalam, jujurnya perkataan. Jujur, omongan itu jujur. Ya ayyuhalladzina amanu qulu qawlan sadida. Wahai orang yang beriman, berkatalah dengan perkataan yang jujur. Terkadang kita itu tidak jujur terhadap diri sendiri, apalagi dengan orang lain. Bahkan orang tua kita itu kadang mengajarkan anak untuk dilatih tidak jujur. Nah, ketika nangis ditakut-takuti, ada ular, padahal tidak ada. Nanti awas digigit pocong, padahal pocong nggak ada. Awas. Wah, mah pingin permen, nah, tokonya tutup, ada tokonya masih buka. Itu bagian dari melatih ketidakjujuran, itu tidak baik. Omongan itu bisa dirubah. Nah, biasanya kalau malam jam ini sudah tutup, nah gitu. Katakanlah yang jujur. Jangan mendidik anak sejak kecil melatih ketidakjujuran. Wajtinabul haram, dan menjauhi keharaman. Orang yang alim benar itu cirinya
cirine itu menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ya proses lah. Orang itu jangan putus asa. Proses itu Allah menghargai setiap proses. Dan di dalam proses itulah kita selalu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dalam detik ini kita tidak melakukan keharaman, tidak makan makanan yang haram, tidak melakukan perbuatan yang haram, itu suatu kenikmatan yang luar biasa. Itu sudah ada ciri-ciri orang yang alim gitu. Alhamdulillah. Ya toh? Kita main HP-nya dari barang yang halal, datanya pun dari data yang halal. Digunakan untuk ngaji, ilmunya barokah, manfaat dunia dan akhirat. Mengakhiratkan dunia. Kembali ke itu lagi. Wattawadu dan rendah hati. Tidak sombong, tidak takabur, tidak gumede. Karena segala sesuatu yang ada di dunia ini hanya titipan Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi amanah untuk menjaga, untuk melestarikannya. Gitu loh. Kembali ke ciri-ciri orang yang pandai di dalam suatu hadis, dak mayuri buka ila malayuri buka fa inna sidqa tumakninah wal kadhiba raibah. Tinggalkanlah apa-apa yang membuatmu ragu kepada sesuatu yang tidak membuatmu ragu. Karena kejujuran itu mengarah kepada ketenangan, gitu? Ketenangan. Dan dusta, bohong itu mengarah kepada keraguan-raguan. Artinya hidupnya tidak tenang. Nggak ada namanya orang bohong itu uripnya ra tenang, enggak. Orang-orang korupsi itu bohong kepada rakyat, itu sebenarnya hidupnya nggak tenang. Maka berbahagialah para santri semua yang makan dari barang yang halal, uripnya tenang, nggak khawatir diintik KPK, nggak khawatir untuk ditangkap polisi, enggak masalah itu. Bahkan diriwayatkan dari Ibnu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah." Bahwa berlakulah jujur ya, karena kejujuran itu mengarah kepada kebaikan. Awake dhewe jujur itu suatu kebaikan. Kebaikan itu pasti yahdi ilal jannah, akan mengarah pada surga ya Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada namanya enggak kebaikan terus mengarah pada neraka, ya enggak mungkin. Dan sebaliknya, orang yang tidak jujur atau dusta itu terminal akhir stasiunnya yaitu neraka. Neraka dalam hal simbol itu ketidaktenangan, kesengsaraan. Gitu. Jangan menerakakan kehidupan kita di dunia ini. Jangan menerakakan, mensurgakan dengan kunci as-sidq, yaitu jujur. Pak, jujur ajur. Jujur mujur, bukan jujur ajur. Dekadensi yang ada di Indonesia ini, moral yang harus dibangun sejak dini untuk mengubah citra, mengubah kemajuan bangsa semakin maju, yaitu dengan karakter yang namanya jujur. Allahumma amin. Walitaki, dan orang yang bertakwa, salah su alamat itu ada 3 tanda. Yattaqil kizba, takut. Jadi orang yang bertakwa itu ada 3 tanda. Yang pertama, takut terhadap kebohongan, kedustaan. Pengen dagangannya laris, kemudian diedit lewat gambar ya, picture gitu ya.
Ternyata setelah sampai barang dagangan, loh kok nggak kayak digambar. Astagfirullahaladzim. Banyak ya model-model itu. Atau dirinya diedit sendiri lewat aplikasi HP yang canggih saat ini. Irungnya pesek, dirung bangir gitu. Wajahnya banyak pukulan terus diedit jadi putih. Wah, itu bohong, dusta itu. Astagfirullahaladzim. Atau menyontek, ngepek, padahal diperintah guru dosennya untuk tidak nyontek, terpaksa nyontek. Naudzubillah min dzalik. Wal khabsa, dan takut dari perkara yang jelek. Wajali sasyar, dan berinteraksi, berteman dengan orang yang jelek. Jadi takut dusta dan takut kepada perkara yang jelek dan berinteraksi kepada orang yang jelek, berbuat kejelekan, berbuat kemaksiatan. Yang terakhir, dan meninggalkan setengah syatrul halal, meninggalkan setengah kehalalan, karena muakhafatan ayyaqa fil haram, karena takut akan terjerumus di dalam keharaman. Contohnya apa ini? Meninggalkan setengah kehalalan. Contohnya makan, minum ini. Saya cukup minum 1 gelas umpamanya. Gila, kok minumnya 3 botol aqua langsung sekali dek itu. 1 galon itu berlebih-lebihan. Itu bisa membahayakan diri sendiri. Itu bisa malah marah kepada keharaman. Ya walaupun kuat gitu ya. Maka menjauhi dari hal yang itu. Jangan sampai barang yang halal berlebih-lebihan memakainya bisa menjadi haram dan membahayakan. Ya Ali, wahai Ali, li sidqi salasu alamat. Kejujuran atau orang yang jujur itu memiliki 3 tanda. 1, kitmanul ibadah, menyembunyikan ibadah. Wa kitmanus sedekah, menyembunyikan sedekah. Wa kitmanul musibah, dan menyembunyikan musibah. Loh ya. Jadi tanda orang yang jujur menyembunyikan ibadah. Tidak diupload di Facebook, tidak diupload di story WA, kecuali niatannya untuk memotivasi. Tapi kalau dalam rangka untuk riak, pamer, lah ini tandanya orang nggak jujur. Tidak jujur, bohong. Artinya apa? Sebenarnya, gitu kan? Tidak kuasa, tidak mampu untuk beribadah kecuali biiznillah, atas izinnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dia beribadah bukan karena dirinya sendiri, tapi dari fadlnya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita tahu tugas kita di dunia ini yang pertama itu al-ibadah. Sedekah itu ya ibadah, ya. Sabar dalam menjalankan musibah itu ya ibadah. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tiada saya menciptakan jin dan manusia kecuali mereka untuk menyembahku. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zariyat. Ibnu Katsir mengomentari ayat ini, innama khalaqtuhum li'amurahum bi'ibadati la lihyaji ilaihim. Sungguhnya saya menciptakan manusia, saya perintahkan untuk menyembahku, bukan karena saya butuh kepada mereka. Jadi ibadah itu berarti kita itu sebenarnya butuh loh, bukan Allah. Tidak perlu
sombong-sombongkan, tidak perlu dipamer-pamerkan, hanya Allah yang lebih tahu. Nah, begitu. Sedangkan Ibnu Abbas mengomentari illa liyukirru bi'ibadati tau'an aw karhan. Jadi ibadah marang Allah Subhanahu wa taala, baik yang madhah maupun yang muamalah, itu untuk menetapkan eksistensi peribadatan baik dalam keadaan senang maupun dipaksa. Artinya semua yang kita lakukan niati ibadah tanpa harus ditampilkan, ditunjukkan. Sekali lagi, kecuali pertama untuk pembelajaran, ngei contoh itu nggak apa-apa. Kedua untuk motivasi, tasjik, memberi motivasi pada umat, nggak apa-apa. Nah, itu nggak masalah. Sodakoh ya jangan wah aku loh sodakoh 1 miliar, wah aku loh sodakoh, ya nggak usah ditampilkan, nggak. Wah itu bisa merongrong, merusak, menghanyutkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sedekah krana menungso linnas bukan lillahi taala. Ya Ali wahai Ali lil abidi, seorang hamba itu memiliki 3 tanda. Dia dikatakan sebagai hambanya Allah ketika memiliki ciri-ciri atau tanda ini. Yumkitu nafsahu, yaitu benci terhadap dirinya ketika melakukan perbuatan dosa. Astagfirullahaladzim, bermaksiat ya Allah. Astagfirullahaladzim, aku berdusta. Astagfirullahaladzim, berghibah, ngrasani. Astagfirullahaladzim, berjewer anakku. Astagfirullahaladzim. Itu ketinggalan sholat subuh dubuh, astagfirullahaladzim loh. Itu tanda orang yang the real of abid ya, the real of hamba. Jadi merasa benci sengit terhadap dirinya sendiri ketika melakukan kesalahan, bahkan melakukan perbuatan dosa dan kemaksiatan. Piye to cah? Itu apa ide? Wa yuhasibuha, yang kedua introspeksi diri, muhasabah. Bahasa Jawanya milang-milang. Ngevaluasi. Jadi ciri seorang hamba itu selalu mengevaluasi hidupnya. Gitu. Penting itu. Kemudian yang terakhir ini yang ketiga wa yutilul qiyam baina yadayillahi ta'ala, dan memperbanyak al-qiyam di sini dimaknai memperbanyak ibadah baina yadayillahi ta'ala, memperbanyak ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin banyak beribadah itu semakin dia memiliki ciri-ciri apa tadi? The real of hamba. Itu ciri-ciri orang yang benar-benar menjadi hambanya Gusti Allah. Benci terhadap dirinya sendiri ketika melakukan kesalahan, bahkan maksiat. Banyak introspeksi diri, ngevaluasi kehidupannya baik secara individual maupun secara kolektif, berjamaah, kelompok, organisasi, atau dalam keluarganya. Yang terakhir ini memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wali sholihi, sedikit lagi ya. Dan orang yang soleh dan solehah itu ada 3 tanda. Yang pertama salah alamat, 3 tanda. Yuslihu bainallah wa bainahu. Yang pertama dia berbuat baik kepada Allah, antara Allah dan dirinya. Salat sunah ditingkatke, ibadah wajib ditambah khusyuke.
aktivitas hablum minallah secara vertikal ini ditingkatkan dalam hal kebaikan. Salat wengi, ya, salat duha, ya, qobliyah ba'diyah, itu ditingkatkan. Itu tanda sampean soleh gampang sebenarnya. Itu yang berbasis hablum minallah. Bila amali soleh, ya toh, dengan amal-amal yang soleh. Wa yuslihu dinahu bila amal, dan berbuat baik terhadap agamanya dengan amal yang soleh. Ketika ada banjir, memberikan donasi, gitu. Ketika ada masjid dibangun, musola dibangun, madrasah, orang murung dilihat saja. Kapan kubari barbar, gak selesai. Cuma ngomong tok, gak pernah bantu. Yuk kapan selesainya gitu loh. Berbuat baik dinahu bil amal, berbuat baik terhadap agamanya dengan amal yang soleh. Wa yardha linnas ma yardha li nafsi, yaitu mencintai ridho terhadap manusia sebagaimana ia ridho mencintai dirinya. Nek sampean itu dikasih makanan kok senang, yo kasihlah makanan pada orang lain. Nek sampean itu diberi hadiah oleh orang lain kok senang, ya kasihlah hadiah pada orang lain sebagaimana engkau menyukai dirimu sendiri. Gitu. Banyak ini contohnya. Di dalam Al-Quran ini banyak ayat terkait untuk berbuat baik. Yang pertama, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, dan berbuat baiklah, sungguhnya Allah yuhibbu, mencintai orang-orang yang berbuat baik. Buat perbuatan baik itu banyak sekali, nggak ada batasnya, tinggal kita itu mau dah itu. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun, dan sungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan mereka yang berbuat baik. Maka perbuatan baik ini ya tentu harus sesuai dengan agama, harus sesuai dengan aturan hadis dan koridor aturan negara. Loh, begitu. Karena kita hidup di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dikit lagi, ya Aliyu, wahai Ali wali Sa'idi thalathu alamat, dan orang yang bahagia, wong dikatakan bahagia itu memiliki 3 tanda. Qutun halalun, yaitu makan makanan yang halal. Wa mujalasatul ulama, dan berinteraksi, bergaul dengan para ulama, para kiai, para ustadz. Yang terakhir, wa sholawatul khamsi ma'al imam, dan sholat 5 waktu beserta imam. Di dalam Al-Quran ya itu kita diperintahkan banyak terkait untuk makan makanan yang halal, minum minuman yang halal dan baik. Yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari yang telah kami rezekikan atau kami karuniakan, dan bersyukurlah kepada Allah jika kalian mengaku beribadah atau menyembah Allah. Ini perintah Allah untuk makan makanan yang halal, minum minuman yang halal. Ini diperhatikan karena sumber keberkahan hidup, sumber ketenangan hidup, sumber kesejahteraan hidup itu bisa dilihat dari mana ia makan. Apakah makanannya halal apa haram, minumannya halal atau haram.
Nah, begitu. Dan itu menjadi ciri kebahagiaan. Jadi orang bahagia senang nih karena apa? Karena dia memperhatikan makanan dan minumannya yang masuk dalam perutnya atau yang ia gunakan dalam kehidupan sehari-harinya. Yang kedua, duduk-duduk dengan ulama di majelis taklim, di rumahnya, melalui online, WA, Facebook, Instagram dan sebagainya dalam rangka niatan untuk berinteraksi, itu tanda bahagia. Loh, ini awakmu sumpah galau bingung. Assalamualaikum. Silaturahmi lah dengan ustadz, dengan kiai, dengan habib begitu. Ya. Itu ciri bahagia. Dan yang terakhir yaitu sholat 5 waktu berjamaah dengan imam begitu. Mungkin itu saja dari ngaji pada kali ini. Insya Allah ini kurang ya 4 lembar setengah khatam. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan dan memberikan fadl rezekinya berupa umur yang panjang, yang barokah, sehingga kita bisa menghatamkan kitab ini dengan baik. Amin ya robbal alamin. Kita akhiri dengan bacaan sholawat tibil qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim wa ala washabihi wasallim. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan barokah ilmunya, barokah waktunya, barokah hidupnya. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas shiratal mustaqim. Bila taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.